Saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samiala. Di sini saya menggunakan metode AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Metode ini mengambil keputusan. Ini adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas Piketty pada tahun 1970. Metode ini juga memungkinkan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan penguraiannya di dalam hierarki terhadap tujuan utama, kriteria, alternatif, serta memberikan penilaian berbasis perbandingan atau compare. Untuk langkah-langkahnya di sini menentukan tujuan, kriteria, dan mengcompare pasangan tingkat dari satu tujuan, lalu menghitung bobot prioritas yang kriteria penggunaan vektor dari matriks tersebutnya, lalu menggunakan pengujian konsisten. Setelah itu melakukan perangkaian alternatif berdasarkan bobot kriteria. Untuk informasi kualitatif dan kuantitatif secara terstruktur. Untuk studi, saya langsung ke studi kasus saja. Untuk kasus saya di sini itu penentuan karya tetap di PT Rentang Buana Niaga Makmur. Di sini PT Rentang Rentang Buana menghadapi masalah dalam menentukan karya kontrak yang layak diangkat untuk menjadi karyawan tetap. Proses seleksi sebelumnya ini bersifat subjektif dan tidak terstandarisasi. Oleh karena itu, perusahaan ini memanfaatkan metode AHP yang dikembangkan oleh saat ini untuk membangun sistem pendukung keputusannya. Di sini saya langsung saja ke Excel-nya. Di sini ada Samiala. Ya, Bu. Itu nanti tolong dikasih nama tabelnya ya. Itu tabel apa Ibu tidak mengerti itu. Dikasih dulu nama tabelnya sekarang. Kalau ini kan nilai dari jurnalnya, Bu. Habis itu di sini totalnya, habis itu di sini saya langsung hitung untuk mencari prioritas, dan di bawah ini nama tabelnya mana? Dikasih dulu nama tabelnya. Ini Bu, metode apa sih? AHP, Bu. Masa cuma segini? Ini dari jurnal saya, ini saya mengikuti jurnal, Bu. Bentar. Dia ada dua kah? Nggak pakai AHP aja. AHP itu banyak loh, Analytical Hierarchy Process, sesuai dengan hierarkinya. Iya, Bu. Di sini saya mengikuti jurnal buat menghitung nilai agentnya. Di sini kan ada 6 kriteria, tapi di jurnal ini cuma itu tidak tertata. Ibu nggak bisa membaca itu tabel apa, itu tabel apa. Perbaikin dulu sekarang. Saya kasih nama di sini nggak apa-apa, Bu? Pokoknya. Ya diaturlah seperti apa itu. Ibu nggak bisa tahu tuh tabel apa itu. Tabel cari prioritas. Di sini tabel mencari seperti ini. Ibu, maaf. Saya kasih nama di atas sini. Ya dibuat tabelnya, itu dikotakin itu tabelnya yang bagus. Rapikan. Ibu nggak bisa membacanya. Baik, Bu. Saya kasih warna saja ya, Bu, untuk pembeda.
Sepertinya Ibu saya kasih warna. Gelap betul warnanya itu menyatu dengan tulisannya. Baik, saya ganti dengan warna yang ini saja. Seperti ini, Bu. Apakah sudah jelas atau masih terlalu gelap? Enggak, udah. Ya udah, mulai dijelasin. Ini untuk yang warna pink ini, Bu. Ini nilai dari jurnal saya yang saya dapatkan, nilai perbandingan, matriks perbandingan dari jurnal saya. Lalu setelah itu saya mensubnya, mentotalkan, menjumlahkan, atau kalau di Excel itu di sum yang per totalnya per kriteria. Contohnya seperti ini, bisa langsung saya simulasikan. Sum buka kurung, lalu langsung ngeblok nilai dari satu kriteria ini. Seperti ini. Begitupun untuk selanjutnya semuanya sama seperti itu, Bu. Ini mau disimulasikan satu-satu, Kak, Bu? Apa? Satu baris. Satu baris langsung? Satu baris aja, masa kerja aja. Oke. Seperti ini, kita sum semuanya, kita untuk mencari. Udah itu enggak usah, itu kan totalnya aja kan. Iya, Itu masa kerjanya sudah dari jurnal, enggak usah. Kalau sum kan ngapain disimulasiin. Oke, itu yang bawah tuh. Setelah itu mencari nilai prioritas. Di sini mencari nilai prioritas itu menjumlahkan nilai bobot kriteria ini dengan nilai subtotal yang sudah dihitung tadi. Tapi ini harus dihitung satu-satu seperti ini. Contohnya misalkan masa kerjanya kita jumlahkan, kita bagi dengan di sini, maka menghasilkan nilai yang ini. Begitupun dengan yang lainnya itu dihitung satu persatu. Dihitung satu persatu, Bu, seperti ini. Seperti ini. Lalu setelah kita menghitung semua nilai ini, kita mensub satu persatu setiap kriteria ini, kita sub di sini seperti yang tadi saya subkan. Lalu setelah kita sub, mencari prioritasnya. Nah, prioritasnya ini itu adalah nilai sub dari kriteria ini dibagi 6. 6 itu saya ambil dari nilai jumlah kriteria saya, karena kriteria saya di sini ada 6, jadi saya bagi 6. Contohnya di sini nilai total dari masa kerja ini saya bagi 6. Jadilah nilai prioritas untuk masa kerja. Di sini saya menggunakan desimal bulatan, Bu, jadi agak berbeda, memang agak sedikit panjang. Ini pun bisa langsung ditarik ke bawah saja, seperti ini. Lalu setelah mencari prioritasnya, mencari nilai eigennya. Nah, untuk mencari nilai eigennya ini, di sini itu nilai bobot kriteria di awal ini dikalikan dengan prioritas yang kita hitung tadi yang ada di sini. Contohnya seperti masa kerja ini, di sini kita blok, lalu kita kalikan dengan prioritas yang ada di sini, nilainya sama seperti yang ini. Begitupun juga di sampingnya seperti itu, semuanya menggunakan cara yang sama. Lalu setelah itu kita sum, ketika kita sudah menghitung semua ini, kita sum di sini. Nah, untuk mencari nilai eigennya, yaitu kita jumlahkan semua penjumlahan yang tadi dari setiap nilai-nilai kriteria ini. Contohnya seperti ini. Saya jumlahkan dari atas sampai bawah. Lalu di sini saya membandingkan dengan
menyamakan dengan jurnal saya. Di sini sama seperti di jurnal saya. 6,495. Lalu setelah itu mencari CI-nya dengan menggunakan rumus yang sudah ada di jurnal, yaitu sama dengan dalam kurung lambda max-nya ini nilai eigennya lalu dikurang dengan nilai kriteria tadi. Karena saya kriterianya 6, jadi saya kurangin dengan 6, lalu dalam kurung saya bagi dengan 6 lagi, dikurang 1. Nilainya juga sama, 0,099. Lalu mencari nilai CR. Mencari nilai CR ini juga mengikuti rumus dalam jurnal saya, yaitu nilai CI dibagi dengan IR. Di sini IR saya mencari tahu dari sini, dari GPT, Bu. Saya cari nilai nilai IR-nya. Jadi nilai IR itu random index yang tergantung jumlah kriterianya. Karena saya kriteria di sini ada 6, jadi jumlah indeks saya di sini 1,24. Oleh karena itu dibagi 1,24. Di sini jumlahnya sama, Bu. Ini saya nggak pakai ini saja biar sama seperti di jurnal. Nilainya sama seperti di jurnal saya. Lalu setelah itu masuk ke simulasi matriks perbandingan alternatif pada kriteria masa kerja. Di sini saya mengikuti jurnal juga, dengan caranya juga sama. Pertama saya menghitung, ini saya rapikan lagi ke Bu seperti tadi dulu ya Bu ya, izin. Iya, dikasih nama tabel. Iya Bu, saya Bu. Prioritas. Sini mencari nilai eigennya. Baik, saya lanjutkan. Untuk di sini ada simulasi untuk karyawan di dalam kriteria masa kerja. Nah, untuk caranya juga sama, mengikuti cara seperti tadi, menghitung prioritas, yaitu dengan membagi satu persatu nilai bobot ini dengan total yang ada di bawah. Itu seperti ini. Saya izin simulasikan ulang, Bu. Sama dengan nilai XY ini saya bagi dengan jumlah, lalu begitupun dengan yang lainnya seperti ini satu persatu. Karena kalau ditarik ke bawah itu tidak bisa, Bu. Saya sudah mencoba kemarin, cuman nilainya hasilnya jadi beda. Jadi harus satu persatu. Lalu setelah itu kita mensum semua nilai-nilai ini. Setelah dihitung, kita jadikan itu total, lalu menghitung prioritas seperti yang saya bilang tadi. Prioritas itu adalah hasil sum total dari kriteria ini dibagi dengan jumlah kriterianya. Karena di sini kriteria saya 3, X, Y, dan Z, jadi saya bagi 3, yaitu total ini saya bagi 3 sesuai dengan jumlah kriterianya, yaitu 0,098. Ini bisa ditarik ke bawah dengan nilai yang sama. Lalu mencari nilai eigennya. Nilai eigen juga sama seperti yang tadi, menghitung nilai-nilai
di awal ini dan dikalikan dengan prioritas yang tadi sudah kita hitung. Seperti ini, kita hitung nilai di awal ini, lalu kita kalikan dengan prioritasnya. Seperti ini. Lalu setelah itu, setelah semuanya dijumlahkan, kita sum lagi menjadi jumlah di sini, lalu mencari nilai eigennya, yaitu menjumlahkan semua nilai-nilai sum yang sudah kita jumlahkan dari nilai kriteria ini. Waktunya udah 15 menit, Bu. Sum. Tinggal dikit lagi kita kasih waktu lagi. Aduh. Sum. Nilai ini dijumlahkan menjadi Bu. Nah, ini nilai eigennya, lalu juga sama seperti tadi saya mengikuti rumus yang ada di sini, yang ada di jurnal, yaitu nilai eigennya lambda max, yaitu berarti nilai eigen saya, lalu saya kurangin dengan jumlah kriteria saya, yaitu 3, lalu tutup kurung, lupa dalam kurung. Kurung lambda x, saya kurangin 3, tutup kurung, saya bagi dengan 3 kurang 1, dan kurung. Seperti ini. Nah, untuk CR-nya juga seperti itu. Nilai RI saya bagi dengan IR yang tadi saya cari di GPT, Bu. Yang karena kriteria saya 3, berarti nilai IR saya 0,58. 0,58. Seperti ini, Bu, hasilnya sama, Bu. Nah, untuk penjumlahan perankingannya di sini karena saya menyesuaikan jurnal ini hanya menghitung sampai di depan angka sini, Bu. Kalau di sini itu nggak ada, saya mau hitung juga, dia nggak ada memberikan nilai matriks perbandingannya, Bu. Jadi seperti itu. Cuman kalaupun ada, nanti saya hitung dengan cara yang sama, lalu menjumlahkan rata-rata kriteria ini dengan rata-rata alternatifnya dari setiap masing-masing kriteria dan menghasilkan nilai seperti ini, Bu. Untuk X itu 0,465, lalu Y-nya itu 0,1, Z-nya itu 0,334. Karena di sini X yang memiliki nilai yang lebih besar dari yang lainnya, jadi juara satunya itu X, 2-nya Z, 3-nya Y, Bu. Sekian, Bu. Nanti itu yang tadi di perhitungan ada yang belum masuk, dimasukin ya. Yang mana, Bu? Yang bagian yang di jurnal tadi lah yang kau bilang enggak ada tadi. Sebentar, Bu, saya buka jurnal saya. Setelah perhitungan eigen. Setelah perhitungan eigen. Atas, yang ini ya, Bu, ya? Nah, itu tuh, iya. Yang mana? Yang ini benar? Iya. Atau yang mana? Kalau itu yang tadi. Kalau nilai ini kan, Bu, saya dapatin dari sini kan, Bu, ya. Kalau nilai depannya iya, ini perbandingannya. Perbandingannya kan. Iya. Iya, Bu, benar. Masukin aja ke Excel nih. Oh, dimasukin saja ke dalam. Iya. Disesuaikan dengan Excel-nya. Baik, Bu. Oke, terima kasih Samiela, terima kasih Zaki, boleh live, kita next ke kelompok selanjutnya. Bu, terima kasih, Bu. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum. Salam.